Anda kembali menyaksikan iNews Siang, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, berpura-pura menjadi polwan berpangkat Inspektur 1, seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diringkus polisi. Pelaku mengaku jadi polwan gadungan agar disegani warga sekitar. Aparat Satreskrim Polres Polewali Mandar meringkus seorang perempuan berinisial MD, warga Kecamatan Tapango yang mengaku sebagai anggota polisi. Usai digeledah, petugas turut menyita seragam polwan lengkap dengan pangkat. Pelaku langsung ditangkap ke Mapolres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Aksi pelaku terbongkar setelah warga curiga dengan pelaku yang mengaku anggota polwan bertugas di Mabes Polri. Pelaku mengaku beraksi dengan tujuan untuk disegani warga sekitar dan juga sejumlah pedagang yang menjadi saingannya. Motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman. Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai polwan, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai polwan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Polisi masih mendalami kasus. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pasal tentang penggunaan tanda kehormatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kematian ganjil tahanan di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Terungkap fakta baru, pemirsa, sebelum tewas korban ini sempat mengatakan dirinya terancam dan meminta dikirimi uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Kematian ganjil tahanan yang bernama Irokmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Kasus tersebut menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal di dalam rumah tahanan. Rusnawati, ibu Irokmin, menangis histeris. Dirinya tak menyangka anaknya bisa tewas namun dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Menurutnya, sebelum tewas, anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam hingga meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Keluar darahnya? Keluar darahnya di belakang, di mulut. Berbuih mulutnya, bibir berbuih. Di sininya biru. Sininya biru galop, Pak. Aku tidak senang, aku tidak terima kematian anak aku ini dibunuh. Mamanya kirim aku duit untuk apa, nak? Untuk aku keluar dari karantina, nak beli kamar. Cepat, mak, dia kata kirim aku. Ya, aku ni aku terancam, mak. Kini sambil menunggu hasil otopsi, pihak keluarga akan berencana melaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, hingga saat ini belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar. Sementara kini jasad Irokmin telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sungguh tega seorang ayah di Banyuasin, Sumatera Selatan menjabuli putri kembarnya selama belasan tahun. Korban dijabuli sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 20 tahun dan tak berdaya lantaran diancam. Ayah bejat berinisial SNS ini ditangkap Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan di Banyuasin. Dia dilaporkan mencabuli 2 putri kandungnya yang kembar selama belasan tahun. Polisi menyita barang bukti sebilah parang yang pernah digunakan pelaku mengancam anaknya, serta sejumlah pakaian milik korban. Pencabulan ini berlangsung sejak 2012 hingga terungkap di tahun ini. Selama 12 tahun, pelaku memaksa anaknya melayani nafsu bejatnya dan korban tidak berdaya lantaran mendapat ancaman. Kasus ini terungkap saat adanya keributan antara pelaku dengan istrinya. Kedua korban berusaha melerai dan membela sang ibu hingga akhirnya muncul pengakuan dari korban. Melakukannya semenjak tahun 2012 sampai dengan terungkap di tahun 2024, kurang lebih 12 tahun terhadap kedua orang putri kembarnya. Ini dari mulai berumur
9 tahun di kelas 3 SD atau sekolah dasar sampai dengan saat ini berumur 20 tahun. Untuk kondisi apakah sudah pernah hamil atau belum, sampai saat ini hasil pemeriksaan belum ya Bu ya? Belum, karena dalam melakukan hubungan ini tersangka mempunyai cara-cara tersendiri sehingga tidak hamil ya. Polisi sudah melakukan pendampingan psikologis terhadap kedua korban. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan personel TNI Polri menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas ketinggian Bukit Waikupa, Kota Bandar Lampung. Kirap bendera merah putih ini digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kota Bandar Lampung. Ratusan personil TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter dari kaki bukit menuju puncak kawasan wisata Waikuba, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebangsaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, serta menunjukkan sinergitas serta kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia, serta memotivasi masyarakat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Kibaran bendera 79 meter, ini gabungan dari kita dengan teman-teman dari Kodim dalam rangka untuk yang pertama membangkitkan semangat kebangsaan kita yang pada bulan Agustus ini memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun Indonesia Merdeka. Yang kedua ada sinergitas kekompakan kita dalam rangka menjaga NKRI, menjaga keamanan di wilayah Bandar Lampung ini. Hari ini juga kita ajak adik-adik tadi dari anak-anak SD untuk ikut menyemarakan sekaligus juga menanamkan rasa kebangsaan kepada adik-adik sebagai generasi penerus kita. Kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter ini juga memiliki makna sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Seluruh masyarakat diharapkan dapat terus mengingat perjuangan para tokoh proklamator dan pahlawan daerah yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Produsen ban terkemuka di dunia mengeluarkan produk baru untuk merespon pasar SUV yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Produk ini memiliki keunggulan dari produk sebelumnya di kondisi on-road dan off-road. Lagi dengan menggunakan kendaraan ini. Wow, ini lebih dekat ini. Bridgestone Indonesia memberi kesempatan jurnalis dari berbagai media massa untuk merasakan performa produk ban terbaru mereka, Dweller AT002. Ban terbaru dari Bridgestone ini disematkan pada sejumlah mobil jenis SUV. Ban Bridgestone Dweller AT002 memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya dari segi desain, performa di lintasan kering dan basah, dan juga usia pakai yang lebih panjang dari produk sebelumnya. Kita improve pattern design, di mana dari desainnya lebih sangat agresif dibandingkan dengan produk sebelumnya. Lalu yang kedua juga excellent wet and dry, di mana ban ini sangat baik dalam kondisi jalan yang basah dan juga yang kering. Lalu yang ketiga juga improve mileage, di mana dalam produk kita AT002 ini 35% lebih baik dibandingkan dengan produk kita sebelumnya. Bridgestone Dweller AT002 diluncurkan untuk merespon pasar SUV yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Ditujukan untuk trek on-road dan off-road, Dweller AT002 hadir dengan desain tapak heksagonal yang inovatif, sehingga mampu menghasilkan traksi dan pengereman yang optimal di berbagai kondisi permukaan jalan.
Desain grooves yang baru juga dapat membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi serta menjaga ban tetap bersih saat kembali ke permukaan aspal. Ban Bridgestone Dweller AT002 tersedia dalam 15 ukuran dari 4 kategori rim, sehingga cocok untuk berbagai jenis kendaraan SUV serta double cabin yang beredar di Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.